Saya akan menunjukkan beberapa contoh efek yang terjadi atas kaum yang mereka kerjakan atas nama syariat Islam. Persoalan kebakaran atau terbakarnya gereja di Singkil. Oi, please. Ada Islam jangan mundur. Ganas nih. Apa? Masuk arah sana. Yang dekat kali bang, batu ini, batu. Saya ulang, inti syariat Islam adalah menolak segala definisi ayat yang bagus kepada pembekalan akal pikiran, pemberdayaan akal pikiran kita, dan menggunakan definisi yang merusak akal dan moralitas kita sebagai syariat Islam yang sering disebutkan hukum Tuhan. Ya, itu inti daripada syariat Islam. Semuanya itu adalah mengacu masyarakat kepada kezaliman dalam beragama. Nanti pada ujung video ini akan saya berikan beberapa contoh, ya kan, beberapa contoh efek daripada ajaran-ajaran tersebut. Dalam hal ini ajaran syariat Islam. Syariat Islam itu menggunakan ayat yang bagus itu yang dianggap sejarah, dan sejarah itu yang masa lalu itu tidak lagi dipakai, sementara ayat-ayat yang zalim atau mana-mana yang zalim itu digunakan untuk masa sekarang. Jadi terbalik, alasan syariat Islam menolak ayat-ayat yang bagus, yang bisa dipakai, yang berguna kepada diri kita sendiri dan masyarakat dan dunia dan masyarakat global, itu ditolak karena dianggap itu adalah bagian daripada sejarah saja. Dan kita akan tunjukkan nanti contoh-contoh ayat yang saya maksud. Sementara definisi-definisi yang merusak diri kita sendiri dianggap itulah yang perlu diamalkan. Nanti akan saya tunjukkan ayat-ayat yang saya maksud. Makna-makna ayat yang diterjemahkan yang mengacu masyarakat umat kepada kezaliman dalam beragama. Ya kan? Jadi timbul beberapa pertanyaan dalam hal ini. Kenapa makna yang jelek diperuntukkan kepada kita sekarang? Sedangkan makna yang bagus itu dianggap sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku lagi. Nah, kenapa makna yang bagus dianggap sebatas sejarah? Sebenarnya kan makna ayat yang bagus itu universal, sepanjang masa, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Tetapi dalam syariat Islam bukan demikian. Makna-makna yang bagus yang ada dalam Al-Quran ini ditolak.
Oke. Nah, pertanyaan lanjutnya, kalau demikian, kenapa semua isi Al-Quran tidak dianggap saja bahan sejarah? Mereka-mereka yang ingin menggunakan Al-Quran ini sebagai jalan untuk merusak manusia, syariat Islam adalah salah satu badan yang menggunakan cara itu. Syariat Islam menggunakan Al-Quran, mendefinisikan sebagian ayat Al-Quran untuk merusak umat manusia, dalam hal ini masyarakat Islam itu sendiri. Makanya korban daripada syariat Islam adalah masyarakat Islam itu sendiri yang pertama. Berbicara tentang Aceh, korban utama daripada syariat Islam adalah anak-anak tokoh-tokoh agama itu sendiri, anak-anak para pejabat, anak-anak para profesor itu sendiri. Ya, akhirnya juga korbannya itu orang-orang kampung, orang-orang yang tidak punya kesempatan belajar lebih dalam atau tidak punya kesempatan untuk sekolah tinggi. Tetapi kalaupun mereka sekolah tinggi, mereka sudah termakan dengan dogma dan doktrin buta, juga jadi korban. Nah, begitu bahayanya syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan mengajak Anda agar Anda jadi orang-orang yang manusiawi dalam beragama. Bukan demikian. Syariat Islam itu bukan mengajak Anda untuk bisa menjadi orang yang punya emotional intelligence yang tinggi. Bukan demikian. Syariat Islam bukan mengajak Anda untuk mengetahui nasib dan kondisi syurga yang Anda cari. Bukan demikian. Makanya para tokoh ulama itu nggak bisa menerangkan nasib satu rakaat sembahyang yang mereka lakukan apa diterima Tuhan apa tidak. Sehingga akhir hayat mereka pun masih perlu disembahyangkan karena mereka tidak suci. Kan begitu dianggap. Jadi syariat Islam itu bukan mengajak Anda kepada kehidupan yang terang benderang seperti yang dimaksud, kepada kehidupan yang rahmatan lil alamin. Bukan demikian. Bukan kepada kehidupan yang membuka cakrawala kita yang luas, sehingga kita ini lebih manusiawi dalam kehidupan, lebih produktif, lebih kreatif, sehingga kita bisa berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Bukan demikian. Syariat Islam bukan ke arah itu semua. Jadi itu perlu dimengerti poros orientasi syariat Islam. Nah, sekarang langsung kita mulai poin-poin yang membuat kaum ulama ini jahat, yang membuat tokoh-tokoh agama Islam ini jahat dalam beragama. Yang pertama, kaum ulama menciptakan Tuhan atau Nabi Muhammad sebagai Rasul sebagai elemen yang ganas, buas, seram, ngeri. Nah, itu yang pertama. Sehingga mereka menggunakan penakutan-penakutan dalam menanamkan ajaran. Sehingga umat harus tunduk kepada ajaran dengan penakutan-penakutan. Ya kan, dengan membuat konspirasi sejarah atau cerita. Karena umat sudah takut dengan penakutan, mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa keluar dari stigma yang cukup menakutkan. Nah, itu yang pertama, yaitu saya ulang, kaum ulama atau tokoh agama menciptakan Tuhan dan Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad, sebagai elemen-elemen yang cukup menakutkan, yang cukup mengerikan dan sungguh zalim. Sehingga umat tidak berani mengkritik, tidak berani memikirkan apa sih sesungguhnya tujuan Nabi dan tujuan Tuhan mengirimkan Quran atau hadis-hadis yang demikian rupa, sehingga bisa mengajak kaum kepada kezaliman dalam beragama. Karena sudah takut, tidak berani, tidak bisa
tidak punya tempat untuk mengkaji. Nah, itu kondisi yang diciptakan, didoktrin sedemikian rupa sehingga umat terperangkap dalam penjara pikiran. Ya kan? Karena umat sudah terpenjara pikiran mereka, mereka susah bisa memikirkan karena sudah saking takutnya. Malah dalam hal ini ujungnya membawa kepada kekerasan dan halal darah atau bunuh-membunuh, dan akan kita bahas berikutnya. Kemudian yang kedua, umat dalam hal ini yang kedua, kaum ulama menyerukan umat untuk mencintai Nabi tersebut, Nabi yang mereka ciptakan, dan membelanya dengan cara membunuh sesama, dengan cara mengancam sesama, dengan cara bakar-bakar rumah atau bakar-bakar harta benda, ya kan? Demi membela Nabi yang dimaksud. Siapa-siapa yang mengkritik ajaran agama berarti dia sudah menistakan agama, termasuk menistakan Nabi atau menghina Nabi. Nah, jadi cara ulama menciptakan ini menyerukan umat untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada dirinya. Sedangkan Nabi yang dimaksud adalah mengajak mereka kepada kezaliman. Nah, ini satu dogma buta yang sungguh ngeri, yang sungguh mengerikan. Di satu sisi, kita disuruh mencintai Nabi sebagai Rasul yang disinyalir sebagai utusan Tuhan, sedangkan ajaran Nabi itu mengajak kaum kepada kezaliman, bunuh-membunuh, halal darah, ya kan, dalam beragama demi menegakkan agama atas nama Tuhan, dalam hal ini agama Islam. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kaum atau tokoh agama menggunakan pemerintah yang berkuasa untuk menggunakan syariat Islam dengan melanggar dan mencabut hak manusia, hak fitrah manusia. Kita tidak bisa berpikir. Kita tidak bisa berpikir di luar apa yang telah digariskan oleh kitab ini, atau apa yang digariskan dalam kitab fikih, atau apa yang telah digariskan dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang merusak sejumlah makna ayat Al-Quran yang miring, yang merusak diri kita sendiri. Nah, dengan menggunakan pemerintah yang berkuasa, kaum ulama punya power lebih luas, sehingga ketika masyarakat mengkritik kandungan syariat Islam, itu yang memvonis masyarakat adalah pemerintah. Jadi ulama itu di belakang layar. Nah, bisa mengerti ini. Jadi ulama sudah di belakang layar. Ulama yang mendalangi sebagai dalang pemerintah yang berkuasa. Dalam hal ini, kaum ulama membodohi tokoh-tokoh masyarakat untuk menjalankan syariat Islam. Makanya, kenapa tokoh Aceh itu bisa dibodohi oleh kaum ulama? Karena mereka sendiri sudah takut kepada doktrin yang sungguh zalim. Nah, itu makanya kenapa tokoh Aceh bisa dibodohi oleh kaum ulama. Karena tokoh Aceh itu sendiri tidak begitu mengerti apa yang dikandung oleh syariat Islam, dan biasanya penjelasannya itu tidak jelas apa yang diminta oleh misalkan pihak-pihak pemerintah, karena pemerintah itu sendiri juga takut mempertanyakan atau mempermasalahkan hal-hal yang miring, apalagi menolak. Kalau menolak berarti mereka ini bukan orang yang ditunjuk Tuhan, kan demikian.
Sehingga pemerintah itu sendiri secara tidak langsung pasrah. Nah, secara kolektif, masyarakat sudah pasrah, pemerintah pasrah. Dalam hal ini termasuk intelektual, para intelektual. Poin yang keempat, dengan menggunakan asbab al-nuzul, mereka bisa mengambil makna yang buruk dan membuang pesan-pesan ayat yang baik. Seperti yang saya katakan tadi itu, sekarang saya akan menunjukkan beberapa contoh yang saya maksud. Ini saya ulang. Dengan menggunakan asbab al-nuzul atau latar belakang sebab dan tujuan turunnya ayat Al-Quran, mereka bisa mengambil makna ayat yang buruk sebagai syariat Islam dan membuang pesan-pesan ayat Al-Quran ini yang bagus, ya kan? Sebagai dalil bahwa ayat yang bagus itu sudah kadaluarsa. Bagian dari sejarah masa lalu tidak perlu lagi. Sekarang yang penting dipikirkan adalah ayat-ayat yang merusak diri. Kan demikian. Nah, ini contoh beberapa ayat yang ditolak oleh syariat Islam. Ayat 256 surah Al-Baqarah. Perkara la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, termasuk orang Islam yang lahir dalam agama Islam itu sendiri. Tetapi ditolak karena asbab an-nuzul bisa menangkis ayat ini tidak lagi berlaku. Bisa menangkis ayat ini dengan alasan ini ayat sejarah saja pada masa lalu, atau dipakai sebagai untuk mengundang orang masuk Islam saja. Ketika orang Islam sudah masuk Islam, ketika orang masuk Islam tidak bisa keluar karena ayat ini tidak lagi berlaku. La ikraha fiddin itu tidak lagi berlaku. Jadi dipakai sebatas untuk mengundang orang yang belum Islam untuk masuk Islam, atau dipakai ketika mereka masuk Islam, ayat ini dipakai sebagai sejarah. Begitu liciknya asbab al-nuzul, atau begitu liciknya syariat Islam. Ya kan? Kemudian contoh ayat lagi. Ayat 179 surah Al-A'raf dan ayat 36 surah Al-Isra yang menyerukan umat untuk berpikir, pakai akal pikiran, pakai hati, pakai indera. Kita ini diberi indera, kita ini diberi akal. Tapi ayat ini ditolak, tidak boleh dipakai. Jangan pakai akal, pakailah percaya buta. Apa yang digariskan dalam kitab hadis, percaya aja. Jangan tanyakan, jangan pertanyakan, jangan permasalahkan. Ikut saja. Jadi ayat 179 dari surah Al-A'raf dan ayat 36 surah Al-Isra yang mengatakan ayat ini seperti saya katakan tadi, mengajak kaum untuk pakai akal pikiran. Jangan kamu ikut yang kamu tidak mengerti. Kan? Jangan kamu ikut yang tidak kamu mengerti. Itu bisa Anda baca di ayat 36 surah Al-Isra. Tetapi ayat-ayat yang demikian rupa ini ditolak. Syariat Islam itu mengajak kaum agar jangan pakai akal, pakai percaya buta. Percaya buta, pokoknya yakin saja. Ya kan? Begitu caranya. Nah, kemudian contoh lagi. Ayat 42 dan 43 dari surah Al-Baqarah yang mengatakan jangan kamu campur aduk yang fakta dan yang tidak fakta. Kalau yang fakta katakan fakta, yang tidak fakta katakan yang tidak fakta. Jangan campur aduk. Dan hal yang demikian agar menjadi bagian daripada solat. Aqimus shalah, tegakkan kebenaran, tegakkan pernyataan-pernyataan yang faktual dalam alam. Mana untuk kita bisa mengerti mana yang berdongeng, mana yang tidak, mana yang faktual, mana yang tidak.
Tetapi ayat 42, 43 surah Al-Baqarah itu ditolak syariat Islam. Kan? Dalam syariat Islam itu sangat tidak dianjurkan untuk berpikir secara rasional. Makanya sering kita dengar ceramah-ceramah orang-orang yang mempromosikan hadis atau kitab-kitab Ahlussunnah itu kan cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Yang hanya mengandung hipotesis dari hipotesis yang lain. Sedangkan hipotesis di antara hipotesis yang dimaksud tidak ada di antaranya yang bisa difaktualkan dalam realitas alam. Tetapi karena sudah menjadi bagian daripada akidah, modal akidah, percaya buta itu digunakan sebagai modal akidah, maka cerita-cerita berdongeng, konspirasi-konspirasi teori itu dijadikan bahan utama ajaran atau bahan dakwah untuk mendirikan syariat Islam. Sehingga masyarakat terdoktrin, terdogma, terbiasa dengan berbohong dalam mengungkapkan sebuah pernyataan dalam koridor agama atau dalam butir-butir doktrin agama. Mereka tidak segan-segan membuat pernyataan bikin-bikinan yang cerita-cerita yang dibuat-buat dan tidak punya tanggung jawab apa-apa untuk membuktikan pernyataan mereka. Karena itu sudah menjadi bagian daripada iman, asal bikin saja itu habis perkara. Mereka tidak punya beban untuk membuktikan pernyataan mereka, sehingga kebiasaan berbohong demi agama itu sudah menjadi standar. Tidak lagi hal yang merasa risih, malah mereka bangga kalau Anda perhatikan, ya kan? Nah, kemudian ayat yang bagus yang ditolak oleh syariat Islam, ayat 62 surah Al-Baqarah, yang mengatakan siapa-siapa yang melakukan amal saleh, kerja-kerja yang baik, baik mereka orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Yahudi, orang apa saja, ya kan, baik orang hitam, orang kulit putih, orang Cina, orang waria, apapun jenis kelamin mereka, siapa-siapa manusia yang melakukan kerja baik, maka mereka dijamin surga. Itu ayat 62 surah Al-Baqarah. Mereka digaransi jaminan security, kenyamanan, dijamin surga. Tetapi ayat ini ditolak oleh syariat Islam. Karena kenapa? Karena ini adalah membicarakan pesan-pesan yang cukup universal. Pesan-pesan yang mengandung kemanusiaan, yang mengandung keadilan. Ya kan? Nah, makanya syariat Islam hal yang demikian itu ditolak. Makanya dalam syariat Islam tidak ada istilah hak asasi manusia di sana. Tidak ada kebebasan dan kemerdekaan berpikir. Lanjut, contoh ayat-ayat yang bagus yang saya maksud. Ayat 170 surah Al-Baqarah yang mengatakan jangan kamu ikut agama orang tuamu kalau orang tuamu itu sendiri tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ini kan jadi peringatan ini bagi anda yang muda-muda ini. Coba simak sendiri ayat 170 surah Al-Baqarah. Jangan kamu ikut agama atau tradisi orang tuamu, sedangkan orang tua kamu itu sendiri tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nah, ini penting bagi anda yang muda-muda ini yang masih sekolah. Makanya orang Aceh itu yang mempertahankan adat Endatu, ya kan, sering dikatakan itu ada Endatu atau agama Endatu demi Endatu, itu sungguh menjerumuskan dalam persoalan pendidikan. Karena kalau kita hanya menerima ajaran-ajaran Endatu itu hanya karena datangnya dari Endatu,
tanpa memikirkan apa sih isinya. Kalau memang baik, oke. Kalau memang bermanfaat, itu nggak masalah. Persoalannya tidak bermanfaat, malah menjerumuskan. Karena mengandung ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran. Itu kan sebenarnya ayat yang cukup bagus sebagai peringatan untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita terjaga, tersadar dalam tradisi doktrin-doktrin buta yang sudah datang dari nenek-nenek moyang kita, dari orang tua, dari kakek-kakek kita. Makanya ayat 135 dari surah An-Nisa yang sudah saya sebutkan tadi waktu kita memulai, diajak kita untuk bisa mengkoreksi orang tua kita, siapa saja, kalau mereka tersalah, kalau mereka ini membuat tidak keadilan, kalau mereka agama-agama yang mereka anut membawa umat kepada ketidakadilan, yang meruntuhkan fitrah kita sebagai manusia. Termasuk dalam hal ini doktrin-doktrin yang dinamakan atas nama Tuhan. Makanya sekalipun itu datang dari Tuhan, itu perlu dikritik. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan ulama, Tuhan itu sendiri perlu dikritik. Kalau ajaran Tuhan itu hanya membawa umat, mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Oke? Nah, kelima, kenapa apa yang membuat jahatnya ulama? Ya kan? Jadi ada poin kelima yang terakhir, kita akan menjawab apa yang mengacu ulama berbuat jahat dalam beragama. Apa yang membuat tokoh-tokoh agama di Aceh jahat dalam beragama. Apa motivasinya? Apa doktrin yang mereka anut? Oke? Nah, poin kelima daripada poin-poin yang sudah saya jelaskan itu 4 tadi, sekarang yang kelima, konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita fokuskan kepada konsep amar ma'ruf itu apa. Kalau yang mungkar itu mungkin Anda bisa sudah mengerti yang tidak baik, oke? Yang perlu Anda pikirkan sekarang, yang perlu dimengerti, amar ma'ruf dalam kacamata syariat Islam itu apa? Nah, ini saya jelaskan. Yang dimaksud amar ma'ruf dalam kacamata syariat Islam adalah mengajak umat kepada kemungkaran, kepada kezaliman dalam beragama, ancam-mengancam, bunuh-membunuh, bakar-bakar rumah orang, membatukan orang. Itu yang dimaksud amar ma'ruf. Nah, mungkin Anda terkejut ini, kok bisa begitu maknanya? Memang demikian. Jadi amal ma'ruf itu bukan kebaikan. Memang secara literal biasanya diterjemahkan itu mengajak umat kepada kebaikan, demikian. Tetapi dalam kacamata, dalam aplikasi syariat Islam, amar ma'ruf adalah mengajak kaum kepada kezaliman dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, ini konsep doktrin syariat Islam untuk Anda bisa mengerti. Makanya Anda bisa lihat kok kaum ulama rajin sembahyang, rajin puasa, pergi haji, umrah, ya kan? Dan mengerjakan ritualitas sembahyang yang luar biasa banyak. Kok perilaku mereka itu mengerikan? Berkawan saja kita ngeri. Nah, kenapa kok bisa demikian? Nah, jawabnya karena yang dimaksud hal-hal yang biasanya kita mengerti, misalkan suri teladan, ternyata yang dimengerti mereka suri teladan bukan perangai-perangai yang baik, bukan perangai-perangai kasih sayang antara sesama, bukan perangai-perangai saling menghormati dan saling bahu-membahu dalam mencari kebenaran, bukan demikian. Yang dimaksud suri teladan adalah perangai-perangai yang beringas, perangai-perangai yang ganas, yang buas,
yang berani mengancam orang karena berbeda pendapat atas nama Tuhan. Itu yang dianggap aswatun hasanah atau suri teladan. Makanya definisi itu perlu dipikirkan, kok bisa terbalik? Memang terbalik. Nah, sekarang ini saya tunjukkan. Coba lihat, sahih. Akan di kitab ini. Sahih Al-Bukhari. Sahih artinya bukan otentik. Oke, coba diperhatikan. Memang diklaim sahih yang dimaksud sebagai otentik. Tetapi di dalamnya, kalau Anda baca, tidak otentik. Tidak faktual. Di dalamnya isinya adalah konspirasi teori atau cerita-cerita berdongeng. Jadi sahih dalam koridor atau dalam kacamata Islam, dalam aplikasi, bukan arti otentik. Sahih artinya berdongeng. Nah, itu tolong dicatat. Nah, jadi itu 5 poin sudah kita jabarkan dan bahaskan apa yang mengacu kaum ulama, Tunku Daya, dan tokoh-tokoh Aceh bisa begitu zalim dalam beragama. Nah, itu sudah terjawab. Ya kan? Apa yang saya paparkan barusan sudah terjawab. Dan ini panjang, nanti bisa jabarkan pada kali lain. Tetapi secara ringkas dulu, itu seluk-beluk yang membawa kaum ulama, yang membawa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Aceh, termasuk Tunku Dayak dalam hal ini, termasuk guru-guru agama, yang mengacu mereka kepada kekerasan dan kezaliman dalam beragama. Ya, itu sebab-sebabnya karena cara mereka memahami cara mereka menggunakan Al-Quran itu yang sudah terbukti nyata dalam alam, bukan kepada pencerahan, bukan kepada untuk membuka akal pikiran kita, bukan kepada untuk mengangkat maruah dan spiritualitas kita, dan bukan untuk mengangkat daya nalar kita untuk bisa luasnya cakrawala cara kita berpikir. Bukan demikian. Terbalik. Makanya dalam koridor, dalam payung Ahlus Sunnah, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah tidak bisa menciptakan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, atau Rumi. Itu tokoh-tokoh itu sudah dianggap murtad oleh tokoh-tokoh lain, diantaranya Al-Ghazali. Ya, jadi makanya ini penting sekali dimengerti. Al-Ghazali itu yang saya mengerti adalah tokoh yang menolak kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir. Al-Ghazali adalah pelapor yang menjagokan syariat Islam itu. Cerita-cerita dongeng, kemudian kekerasan dalam beragama, dan ya ujungnya untuk mengingkari kondisi alam ini, kondisi kenyataan dalam alam. Jadi masyarakat Islam yang menganut Ahlus Sunnah atau pemikiran Al-Ghazali itu kan sering hidup berhalusinasi. Jadi kenyataan dalam alam ini diingkari. Nah, itu masalahnya, sehingga masyarakat Islam itu terus terpuruk dalam kegelapan dan kenestapaan. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menunjukkan beberapa contoh efek yang terjadi atas kaum yang mereka kerjakan atas nama syariat Islam. Persoalan kebakaran atau terbakarnya gereja di Singkil.
Woi, habis. Ada Islam jangan bodoh. Ganas nih. Apa? Masuk arah sana, arah sana. Yang dekat kali bang. Batu ini, batu. Awas. Awas, sini. Awas, sini. Oh. Kan cara-cara mereka ini tidak terlepas daripada kekerasan beragama yang ada kaitannya dengan doktrin-doktrin yang sudah tertanam dalam adat Aceh. Adanya sikap-sikap halal darah sangat terkait dengan doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim dan kitab hadis lainnya. Ya kan? Nah, kemudian tragedi di Jambu Dalam di Biren tahun 2012, pembunuhan terhadap Tengku Ayub Syakubat dengan sehingga terbunuhnya dia dan terbunuhnya beberapa anggota masyarakat lainnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan mereka itu sangat terkait dengan ajaran yang mereka anut, yang mereka sudah didoktrinkan dari sejak kecil. Mereka adalah juga korban mereka daripada ajarannya. Ya kan? Jadi inilah contoh yang saya sebutkan tadi, korban daripada syariat Islam, korban daripada syariat doktrin yang cukup ganas, itu tidak hanya terjadi kepada masyarakat biasa, tetapi juga terjadi kepada anak-anak pejabat. Anak-anak ulama itu sendiri punya mental-mental yang zalim dalam beragama. Termasuk anak-anak para tokoh ulama dan tokoh pemimpin Aceh itu sendiri. Karena anak-anak pemimpin Aceh itu sendiri kan bergelimang dalam masyarakat setempat. Yang namanya doktrin itu kan di mana-mana. Di masjid-masjid itu diajarkan. Nah, kemudian contoh lagi. Pembakaran Muhammadiyah, pondok Muhammadiyah di Samalanga. Padahal itu kan Muhammadiyah kan tidak begitu jauh beda dengan masyarakat, dengan pemikiran Ahlussunnah. Tetapi kok bisa dibakar? Kok bisa mengalami ancaman yang demikian? Nah, kemudian akan saya tunjukkan beberapa video tentang razia sembahyang. Ya kan, sikap-sikap ustaz atau pendidik yang memaki-maki masyarakat dengan kekerasan atau dengan sikap yang tidak manusiawi untuk sembahyang. Kemudian tokoh-tokoh atau pejabat dari instansi pemerintah
yang mengancam masyarakat untuk tutup warung pada bulan puasa, melakukan razia-razia. Orang tu marah, tu pergi makan macam mana? Satu bit! Orang bakal undang tak buat kat tu. Undang bayar! Tip Tuhan tahu dia kena! Baik mah ke tu? Satu bit! Hidung kau tahu kena tu. Tipu tu malah yang pegang ni. Waka! Satu bit! Baik mah ke tu? Paling dah bunuh hal kebang Jumaat kena baik mah ke tu. Putih pakai orang mah sebab-sebab tu. Hati orang tu tak tahu kena. Yo kai balkon orang macam ini orang mana ukak. Tak kata tinggal inongan. Maka media akan mandu. Yo lihat kopi kalau siapa dah. Yang jiwa pak kalau nyo ni buah tupo pak. Kan kalau nyo dulu kat film tu. Tupo ni buah. Tupo ni buah. Mak. Hai, si kadang ni. Kadang ni. Hai, drop ya. Drop ya. Drop ya, agak kanan. Hai, drop ya. Hai. Drop ya. Drop mana ni no? Drop ya, dong mungkin you. Ini akan aja keluar aja nih. Sudah sering turun ini. Lampu lebih santai dulu. Atur begini pun tak boleh itu orang berpuasa. Ini saya bawa kemana boleh? Yang Buka pintu, Dek. Tadi. Ibu dah, okey dah. Ya, Pak. Ini jangan pakai kaki. Buka. Ada nama, Pak. Saya kan nggak buka umum, Pak. Betul. Jangan campur. Bungkus ya? Nggak dibungkus, Bos. Masak lah. Campur cewek buka, punya cewek berangkat ju. Ambil ang ilit le WH, tapal PP WH tiat. Nak duk. Patih ana ilit. Duk lam. Menikah. Ambil hari ni kamu awak kampung ina melit dia mupah ke. Orang rumah kat dengan awak kah ke dia lau pupon tu. Bagai cut. Nya aku balik ina punya nak hancur ke. Itu kan persoalan-persoalan yang sungguh mengerikan tentang pendekatan agama Islam. Nah, kan? Itu adalah sebahagian daripada contoh-contoh yang perlu dipikirkan, dan contoh ini bisa Anda pelajari sendiri, bisa Anda buat survei sendiri, atau datang ke tempat-tempat yang sudah saya sebutkan kalau Anda ragu tentang kejadian yang sudah terjadi. Nah, kan? Ini adalah hal-hal yang tidak bisa Anda pungkiri. Apa-apa yang sudah saya paparkan ini adalah faktual. Anda bisa kaji sendiri apa yang ada di dalam kitab ini. Kan? Kalau Anda ragu, baca sendiri. Coba pelajari bagaimana sikap Nabi.
Atau Anda juga bisa baca sendiri Al-Quran, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, itu yang ditolak oleh syariat Islam. Atau terjemahan yang bagus, ditolak. Kenapa terjemahan yang bagus itu tidak dipakai? Kok terjemahan-terjemahan yang jelek, yang merusak diri kita sendiri dan orang lain, itu yang dipakai. Dan ada bisa kaji sendiri dalam Al-Quran yang ada yang telah diterjemahkan oleh beberapa instansi. Nah, ya, itu sebagai bahan kajian Anda. Jadi sebagai kesimpulan, sebab dan akibat daripada perlakuan syariat Islam yang zalim tidak terlepas daripada hal-hal yang dibentuk oleh kaum ulama. Karena yang membentuk syariat Islam adalah kaum ulama yang diklaim hukum-hukum Tuhan. Nah, kenapa bisa kaum ulama dan tokoh agama, termasuk para profesor, termasuk mereka yang sudah punya doktor, yang sudah punya sarjana, sekolah tinggi-tinggi, kok bisa termakan dengan ajaran-ajaran agama yang sungguh zalim? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa lebih tertarik kepada terjemahan-terjemahan ayat Al-Quran yang menjermuskan? Kok bisa mereka tidak menerima, susah mereka menerima ayat-ayat yang bagus, yang bisa bermanfaat bagi mereka, dan juga bermanfaat bagi mereka, bagi masyarakat? Kok bisa mereka menolak? Apa alasannya? Ya kan? Memang sudah dari pola pikir mereka. Kalau mereka dalam beragama, tujuan mereka beragama adalah untuk melakukan kezaliman, maka bahan terjemahan dalam Al-Quran yang miring itulah yang mereka pakai. Terutama ayat-ayat atau narasi-narasi yang ada dalam kitab fikih dan kitab hadis, termasuk sirah Al-Muhammad. Nah, makanya saya ajak kaum-kaum muda Anda semua ini untuk bisa mencamkan bahwasanya sesuatu yang Anda tanam di dada itu akan keluar. Tidak bisa Anda sembunyikan.